Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang agenda perubahan komunikasi pembangunan. Sebelum memulai podcast, biarkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwinda Bustami sebagai editor NIM Akhir 2003. Saya Selvia Jessica Putri sebagai moderator dengan NIM Akhir 2006. Saya Sahrul Ramadhani sebagai narasumber dengan NIM Akhir 2025. Saya Muhammad Syarjul Munir sebagai skrip dengan akhir NIM 2023. Langsung aja ke acara podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami kelompok 1. Di sini podcast kali ini tentang agenda perubahan komunikasi pembangunan. Saya Selvia Jessica Putri sebagai moderator dan dua narasumber saya, Sahrul Ramadhani Dan saya Muhammad Syarjul Munir. Nah, langsung aja yuk kita bahas tentang apa sih agenda perubahan komunikasi pembangunan. Untuk sesi pertama, saya akan bertanya dengan Syahrul, apa sih yang terpenting dari komunikasi pembangunan itu? Untuk menurut saya yaitu dalam komunikasi pembangunan itu yang diutamakan adalah kegiatan yang mendidik dan memotivasi masyarakat yang bertujuan untuk menanamkan sikap mental, gagasan-gagasan, dan mengajarkan keterampilan untuk dibutuhkan oleh masyarakat pada negara yang berkembang. Untuk pertanyaan kedua, apa sih yang dipelajari dari komunikasi pembangunan itu? Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktik komunikasi dalam konteks negara-negara yang sedang berkembang. Nah, terutama kegiatan komunikasi ini pada perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan pada manusiawi. Nah, untuk sesi yang kedua saya akan bertanya dengan narasumber kedua yaitu Rojul. Bagaimana peran komunikasi pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan menurut Anda? Oke. Peran komunikasi dalam pembangunan juga telah banyak dibicarakan oleh para ahli. Pada umumnya, mereka sepakat bahwa komunikasi punya nilai penting dalam pembangunan karena tujuan pembangunan yakni adanya perubahan pengetahuan, perubahan perilaku dan sikap, serta perubahan taraf kehidupan atau kesejahteraan. Pertanyaan yang kedua yaitu contoh unsur sebagai pendukung dalam komunikasi pembangunan menurut Anda. Ya, beberapa contoh dari unsur komunikasi pembangunan. Yang pertama adalah komunikator, yang merupakan unsur komunikasi yang berdiri sebagai penyampai pesan. Kemudian ada komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan yang tadi saya bicarakan ya. Terus ada penerima pesan yang disebut sebagai istilah dalam komunikan. Kemudian ada pesan sebagai informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya komunikasi atau penyampai pesan tidak akan terjadi komunikasi itu. Dan ada media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan seperti melalui smartphone, surat, atau dan lain sebagainya banyak. Dan yang terakhir itu ada feedback. Feedback itu artinya timbal balik dari si komunikan atau si si pemberi materi gitu. Mungkin itu dari saya. Oh iya. Baik, sesi terakhir yaitu saya akan menjelaskan kesimpulan dari podcast kali ini. Nah, kesimpulan pada podcast kali ini yaitu peran komunikasi pembangunan adalah mendidik dan memotivasi masyarakat yang memiliki tujuan menanamkan gagasan sikap mental dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Komunikasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan yang dapat merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik, seperti perubahan pengetahuan, perubahan perilaku atau sikap, serta perubahan taraf kehidupan. Komunikator berperan sebagai penyampai pesan, sebagai media komunikasi dan penyampaian saran yang dapat membantu masyarakat. Sekian podcast
pada kali ini saya akan tutup acara podcast kali ini dari yang bertema agenda perubahan komunikasi pembangunan. Bye-bye. Dikarenakan sudah selesainya podcast untuk hari ini, jika kami ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.